Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan dan menanggalkan segala sesuatu yang masih mengikat di dalam hidup kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa memohon pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami memberikan hati dan diri kami Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat ucapan bibir kami, untuk memuji-muji Engkau. Mari ya Tuhanku, Engkau memimpin kami dari awal sampai pada akhir, agar sungguh-sungguh apa yang dapat kami perbuat pada hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang boleh kami beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami, agar sungguh-sungguh kami boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam tiap-tiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan pujian dan syukur kami. Haleluya. Amin. Satu ucapan bahwa kita mau menyembah kepada Tuhan, kita mau memuji Dia, dan kita mau masuk di dalam hadirat-Nya dan merasakan kedamaian dan kekudusan-Nya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
Kami memuliakan nama-Mu yang besar.
sukacita Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Dan hati kami tetap percaya Engkau Allah yang akan berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hatiku percaya, sekalipun kita menghadapi segala macam banyak tantangan dan rintangan, kita tetap percaya dan mengarahkan sebab Dialah kekuatan kita. Haleluya.
tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita, sebab dialah iman kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Haleluya. dikuatkan oleh Tuhan. Dengan pujian hati kita memiliki kedamaian dan kekuatan di dalam iman kita kepada Dia. Terpuji nama Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, sebab Engkau yang telah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Dan Engkau memberikan hati yang baru di dalam hidup kami. Dan Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku,
kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa yang mengasihi-Mu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kau yang kupandang seumur hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan, Kau Bapa, Dia yang sudah mengasihi kita, Dia yang telah memberikan hati yang baru di dalam hidup kita, untuk kita dapat melihat rencana Tuhan yang mulia, untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sebab kami meyakini bahwa rancangan-Mu baik bagi kami, Tuhan. Rancangan-Mu indah dalam hidup kami, sekalipun di masa-masa yang sulit, tetapi Engkau tetap bekerja di dalam hidup kami. Engkau membuatkan jalan dalam hidup kami, Tuhan. Akan Engkau, haleluya. Katakan kaulah segalanya.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan dahulu, nama saya Budi Hananto. Saya menggembalakan Gereja International Worship Church yang ada di kota Los Angeles, California, USA. Pertama dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Filemon Kristanto, Gembala Sidang daripada GBT Bukit Karmel yang ada di kota Surabaya, Indonesia. Terima kasih juga kepada segenap pengurus gereja GBT Bukit Karmel yang sudah mempercayakan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan saat ini dengan judul Menang Atas Tantangan Hidup. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang sangat indah ini. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua yang terbuka dan menerima, bahkan menyimpan di dalam hatinya. Saya percaya ini akan berbuah lebat di dalam kehidupan kita semua. Mari saudara, saya akan mengajak kepada setiap semua yang melihat dan mendengar akan firman Tuhan ini, persiapkan Alkitab saudara di mana saudara berada. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Ya, mari sudah siap? Mari sama-sama kita akan membaca Mazmur 42 ayat yang kedua sampai ke-6. Demikian firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini kita belajar untuk mengatasi kehidupan kita ini yang penuh dengan tantangan dan permasalahan yang selalu ada di dalam kehidupan kita saat hari ini. Siapakah yang tidak pernah mengalami akan tantangan di dalam hidup kita ini? Pasti semua orang pernah atau sedang mengalami tantangan hidup ini. Hanya ada orang yang tidak mengalami tantangan dalam hidup ini adalah orang yang sudah mati. Tentu dia tidak mengalami persoalan baik makan, minum, pekerjaan, masa depan dan sebagainya karena mereka sudah mati, saudara. Ya, saudara, setiap orang akan mengalami tekanan hidup yang begitu dalam. Terutama bagi kita semua, baik saudara yang ada di Indonesia atau saya yang ada di Amerika, semua di seluruh dunia mengalami tekanan hidup yang sangat luar biasa saat-saat ini. Kenapa? Karena saudara tahu masa pandemik di mana virus COVID-19, yaitu virus corona, saudara, begitu melanda seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia, Amerika juga pun mengalami yang dahsyat, saudara. Banyak orang terinfeksi jutaan, bahkan ratusan ribu, dan jumlahnya mungkin lebih daripada 2 juta orang sudah mati, saudara. Ya. Maka dalam keadaan yang demikian, seringkali kita mengalami kepanikan, mengalami tekanan yang begitu dahsyat. Tidak sedikit orang bahkan menghadapi permasalahan ini, mereka melakukan bunuh diri, bahkan stres, depresi, dan sebagainya, saudara.
Saya yakin saudara, apapun tingkat tekanan dan tantangan dalam hidup kita ini, kita percaya bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara dalam hidup ini. Amin, saudara. Saya percaya saudara, kehidupan kita ini tidak lepas dengan tantangan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Ya, di Indonesia contohnya kita pernah mengalami yang namanya krismon, saudara, ya, yang disebut krisis moneter, saudara. Dan juga sesudah itu ada terjadi lagi yang lebih dahsyat lagi namanya kristal, ya, krisis total, saudara. Dan ada lagi yang lebih hebat lagi, orang sebut namanya Krisdayanti, krisis daya sampai mati, saudara. Ya, setiap orang pasti pernah mengalami dan dalam menghadapi itu semua membuat jadi orang jadi stres. Kita tahu saudara, tekanan itu akan membuat orang menjadi stres. Ya, orang bisa aja saudara stres, ya, berbagai macam alasan. Misalnya saudara pindah pekerjaan yang baru, saudara pasti mengalami stres. Stresnya apa? Karena saudara masuk di dalam lingkungan yang baru. Saudara tidak mengenal kepada kanan kiri saudara tidak mengenal kepada atasan saudara, karena baru aja saudara mengenalnya. Ini mengalami stres, saudara, ya. Dan yang kedua, mungkin juga saudara pindah rumah juga pun orang mengalami stres. Kenapa? Karena pada saat kita pindah rumah, kita akan berjumpa dengan neighborhood atau tetangga yang baru, saudara. Dan kita tidak tahu karakter mereka seperti apa. Dan kita kadang-kadang rumah yang baru membuat kita juga menjadi stres. Kalau tetangga kita, lingkungan kita yang tidak baik, itu akan membuat yang lebih stres lagi, saudara. Ya, apalagi saudara yang menikah atau merencanakan menikah, itu juga mengalami stres. Kenapa? Karena mungkin orang yang mau menikah tidak punya uang, saudara. Dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa menikah, itu juga stres, saudara. Atau orang yang baru masuk menikah juga pun belum mengenal akan suami atau istri saudara, karakternya seperti apa, kebiasaannya, keburukannya, kelebihannya, dan semuanya. Ini juga pun mengalami stres, saudara. Belum lagi kalau ketika saudara masuk di dalam rumah tangga yang baru, maka saudara memiliki mertua yang baru, ya, atau mertua memiliki menantu yang baru. Ini juga pun mengalami stres, saudara. Ya, sehingga banyak sekali menantu ribut dengan mertua ribut dengan menantu, saudara, ya. Tetapi apalagi stres, tekanan hidup, tantangan hidup ini ada lagi, saudara. Contohnya ketika saudara sudah menikah dan saudara memiliki anak yang baru juga pun kita mengalami stres. Ya, baru lahir, setiap bayi yang baru lahir mungkin setiap 2 atau 3 jam bangun, saudara. Saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya. Esok hari saudara harus bekerja, tantangan mulai ada. Padahal saudara merindukan punya anak, kebahagiaan sudah saudara dapatkan, tetapi stres tetap ada, saudara. Ya, apalagi ketika kita mengalami sebagai macam cara, saudara, ada apapun juga kita bisa mengalami tantangan hidup dan membuat kita menjadi tertekan, bahkan stres, saudara. Sehingga kalau kita tidak tahu cari jalan keluarnya dan kita menghadapinya, kita tidak tahu harus bagaimana, kita bisa menjadi orang yang namanya jam 7:05 alias yaitu miring, saudara, ya. Karena kita melihat akan persoalan demi persoalan. Di Amerika juga pun persoalan tantangan hidup ini tidaklah mudah, saudara. Bukan hanya di Indonesia, saudara. Bukan hanya melanda daripada jemaat Tuhan, tetapi juga pun hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang tidak dapat pilihan daripada Tuhan untuk memimpin sebuah gereja. Bahkan gereja dari yang kecil sampai yang besar juga pun mengalami tantangan dalam hidup mereka, saudara. Contohnya, saudara, saya memberikan contoh yaitu yang ada di Amerika, di kota di mana saya tinggal, saudara. Ada seorang pendeta bernama Andrew Stockland. Usianya 30 tahun, saudara. Pada tanggal Agustus 25, saudara, 2018, ya, dia bunuh diri, saudara. Siapakah ini Andrew Stockland?
Dia adalah seorang gembala senior daripada gereja yang namanya Inland Church yang ada di kota San Bernardino, saudara. Gerejanya besar, saudara. Punya jemaat di atas 10.000. Dan dia sudah menikah, punya istri dan 3 anak, saudara. Ya. Kebahagiaan anak ini, keluarga ini luar biasa, saudara. Jemaat sudah melihat bahwa mereka adalah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, tetapi berakhir dengan sebuah pistol membunuh akan kepalanya dan riwayatnya selesai, saudara. Ya. Ada lagi, saudara. 1 tahun kemudian, di tahun 2019, tepatnya Januari 23, dari sebuah gereja yang namanya Real Life Church. Ya, saudara, dia adalah bernama Jim Howard. Jim Howard masih muda juga, saudara. Ya, dia memiliki gereja yang 6.000 jemaat, cukup besar, saudara, cukup mega church. Tetapi karena stres, latar belakangnya dia adalah seorang yang penuh dengan stres. Satu kali di dalam office-nya, di gerejanya, dia bunuh diri dengan pistolnya, saudara, dengan 1 peluru, dan dia mati seketika itu juga, saudara. Meninggalkan akan keluarga, saudara. Nah, kembali lagi, saudara. Stres adalah apa, saudara? Stres adalah, saya bacakan, adalah tekanan atau beban atau konflik dan ketegangan fisik dan mental yang dirasakan karena kita harus menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi sekitar kita. Selesai. Jadi, tekanan hidup ini selalu ada dimanapun saudara berada, apapun kondisinya. Baik saudara berkelebihan atau kekurangan, saudara punya keluarga atau tidak menikah, stres itu tetap ada. Maka kalau saya katakan setiap permasalahan, Allah akan mengubah semuanya ini menjadi suatu kebaikan buat kita. Bukan menjadikan sesuatu kita menjadi tertekan, bahkan kita menjadi stres. Selesai. Kalau kita lihat tingkatannya, kita menghadapi masalah atau tantangan, selesai, ya. Apabila kita tidak bisa menghandlenya dan membiarkan masalah itu berlalu dan berlarut di dalam hidup kita, bertambah lagi, saudara, maka akan naik kepada tingkat yang lebih tinggi yang disebut dengan stres, saudara. Ketika kita tidak bisa menghandle, mencari jalan keluar daripada stres ini, akan meningkat lagi yang namanya depresi. Saat saudara mengalami yang namanya depresi, itu sudah mengalami yang namanya gangguan jiwa. Kalau orang mengalami stres, itu masih setengah-setengah oke. Walaupun tidak oke, selesai. Ya? Karena orang yang stres itu adalah hidupnya tidak wajar, selesai. Apalagi ketika dia masuk di dalam depresi. Orang tertawa, dia menangis. Orang menangis, dia tertawa, selesai. Ya? Jadi, saudara, tingkatan daripada stres, kalau saya mengambil daripada chartnya The Yerkes-Dodson, saudara, ya, maka akan ada kurva di mana stres itu seperti naik dan turun, saudara. Ya, perlu kita bisa mengontrol akan stres ini, tekanan hidup ini, saudara. Nah, saya ingin membagi kepada saudara, jenis stres itu ada 2 macam, saudara. Yang pertama disebutkan yaitu distress. Distress ini adalah stres yang negatif, ya, perasaan tertekan yang hanya membuat Anda menjadi gelisah, menjadi lelah, bahkan bisa kehilangan akal. Nah, stres yang distress ini tidak baik. Jangan kita simpan, saudara. Biar kita buang dan kita selesaikan, ya, yang negatif. Tapi ada stres yang kedua, saudara, yaitu yang namanya positive stress atau disebutnya eustress. Apakah ini eustress? Eustress adalah perasaan yang bisa membantu memunculkan inspirasi, saudara, memotivasi, bahkan meningkatkan kerja seseorang. Bukankah ini baik, saudara? Ya. Kalau kita ngalamin yang namanya stres, eustress, saudara, maka saudara berbahagia. Ya. Contohnya, saudara, ketika saudara ingin mendapatkan suatu pekerjaan yang baru, saudara di interview, saudara. Maka sebelum saudara interview, pasti saudara mengalami stres, tingkatan stres.
Ya. Tapi eustress ini biarkan saja. Kenapa? Karena ketika saudara mengalami interview, saudara mengalami stres, ya, ini sesuatu yang positif, meningkatkan saudara ke posisi yang jauh lebih baik, ya. Apalagi ketika saudara mau menghadapi masuk di dalam sebuah rumah tangga, menikah, saudara mengalami stres, tetapi jangan biarkan distress ini terjadi, tetapi biar eustress. Kenapa? Mungkin Bapak Gembalanya nanya, kenapa kelihatannya sibuk sekali? Iya Pak, saya sibuk sekali karena tinggal 2 minggu lagi pernikahan saya dilangsungkan. Saya perlu banyak bebenah rumah yang baru, perabotan yang baru. Itu baik, saudara. Memang saya yakin saudara mengalami energi yang luar biasa, siang dan malam untuk merencanakan, menyiapkan dan sebagainya, saudara. Ya, ini nggak apa-apa. Tetapi yang mau saya katakan, ketika orang kebanyakan memelihara yang namanya distress, yang membuat orang menjadi letih, menjadi lelah, menjadi tidak bisa berpikir yang lain, saudara. Nah, stres yang begini, saudara, yang sering kali banyak terjadi di antara kita. Nah, kalau hal yang begini, kita akan melihat efeknya apa sih, saudara? Supaya saudara bisa sesudah mendengar firman Tuhan ini selesai, saudara mengerti, dan ketika saudara menghadapinya, saudara teringat dan saudara bisa mencari jalan keluarnya. Tetapi sebelum kita berbicara solusinya, saudara, saya ingin menguraikan efek daripada distress ini, saudara. Ya, yang pertama, orang yang mengalami distress ini, saudara, biasanya yang pertama adalah fisiknya. Dia mengalami gangguan. Ya, apa sih? Ya jelas, saudara. Ketika orang mengalami tekanan, tantangan dalam hidup ini meningkat menjadi stres, saudara, dia akan mengalami gangguan. Mungkin gangguan yang pertama, dia nggak bisa tidur, atau penyakit yang namanya insomnia, ya, penyakit yang nggak bisa tidur. Bantal boleh bagus, kasur boleh mahal, saudara, tapi pikiran nggak bisa dikontrol sehingga nggak bisa tidur, saudara. Ya, apalagi ketika kita duduk, kita tidur, kita mengalami yang namanya migraine, saudara. Ya, kepala sakit sebelah, cekot-cekot, saudara. Ya, apalagi yaitu gampang, biasanya orang yang mengalami gangguan fisik ini gampang terserang oleh penyakit. Jelas, saudara. Karena imun atau kekebalan tubuh ini mulai menurun. Ketika saudara mengalami distress, imun tubuh saudara mengalami penurunan. Maka saudara, banyak sekali dokter menganjurkan zaman-zaman sekarang ini ketika pandemik ini terjadi, pelihara tubuh dengan sehat. Cukupkan waktu untuk tidur dengan baik. Supaya apa? Imun tubuh kita ini terjaga sehingga kita terpelihara dari virus. Saya percaya orang yang punya kekebalan tubuh yang luar biasa, hebatnya, staminanya baik, maka tidak mudah untuk terserang oleh sakit penyakit. Apalagi saudara, yang jelas biasanya kalau sudah masuk dalam penyakit insomnia, migraine dan sebagainya, atau imun tubuh berkurang, biasanya sakit mah, saudara. Ya, makan tidak enak, saudara. Ya, selalu mual dan sebagainya. Atau yang lain yaitu yang lebih parah lagi, sakit jantungnya, saudara. Ya, jantung berdebar-debar. Ya, tiap hari deg-degan, padahal nggak ada yang sedang kejar saudara, ya, penagih hutang nggak ada, saudara. Tapi jantung ini deg-degan, saudara. Sehingga orang menjadi letih lesu, saudara. Nafsu makan mulai berkurang, saudara. Nah, oleh karenanya, saudara, yuk kita mulai belajar untuk melihat efek daripada distress ini tidak baik, saudara. Atau saudara, ketika saudara duduk, bangun dari tempat duduk, saudara berdiri, langsung saudara bilang, siraku cekot-cekot, ya, kepalaku sakit, ya. Karena ini mulai ada gejala stres, saudara. Ya. Ada seorang datang ke dokter, saudara. Dia berkata kepada dokter, dokter, berikan saya resep obat karena saya tidak bisa tidur, dok. Ya, dokternya bilang, oh ya, saya bisa kasih obat buat kamu, ya. Tetapi saya mau memberikan obat alamiah dahulu. Apa itu, dok? Dia bertanya, dokternya bilang, gampang. Setiap kali kamu mau tidur, ya, rebahan, mulai saudara berhitung
1 sampai 10. Saudara hitung, 1, 2, 3, 4. Ketika hitungan ke-10, saya yakin saudara mulai tidur dengan nyenyak. Oh, orang ini berpikir bagus juga ide daripada dokter ini. Dia pulang ke rumahnya dan dia praktekkan apa yang dokter katakan. Ketika dia berbaring di atas kasurnya, saudara, dia mulai ingat kata pesan daripada dokter. Dia tidur dan dia mulai berkata, menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dia bilang 5, saudara, mulai ngantuk. Ketika dia bilang 6, sangat ngantuk. Ketika dia bilang 7, sungguh-sungguh ngantuk. Ketika dia bilang 8, dia bangun lagi, saudara. Wah, dia kaget, saudara. Dia lakukan juga lagi sekali lagi. Oh, mungkin saya salah. Mari saya hitung sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ngantuk, saudara. 6, lebih ngantuk lagi. 7, sangat ngantuk sekali. Begitu dia bilang 8, dia bangkit lagi, bangun, saudara. Dia datang lagi ke dokternya dan dia ceritakan kepada dokternya, "Dok, saya sudah lakukan nasihat dokter 2 kali, bahkan saya lakukan lebih daripada 2 kali. Tetapi hasilnya tidak ada, Dok." Nah, dokternya bingung, saudara. Dia bilang, "Kok bisa? Ya, coba kamu ceritakan apa profesi kerja kamu?" Dia bilang, "Saya seorang petinju." Oh, pantesan. Kalau seorang petinju itu biasanya dengar angka 8, ketika dia jatuh di KO, saudara, 8 harus bangkit lagi. Kalau enggak dia KO selamanya, saudara. Kalah, saudara. Oleh karenanya, saudara, orang yang stres ini kejiwaannya, fisiknya itu menjadi lemah, saudara. Tapi apalagi efek daripada stres? Yang kedua, efek daripada stres itu adalah kejiwaan. Ya. Karena kejiwaan ini yang lebih penting lagi dari sekedar fisik yang ada di luar yang bisa kelihatan, saudara. Kejiwaan tidak dilihat, saudara. Tapi akan dirasakan bukan hanya oleh orang tersebut, tetapi oleh lingkungan, saudara. Ya, biasanya orang yang kejiwaannya sedang stres, saudara, biasanya adalah gampang tersinggung. Ya, kalau ada istri ribut-ribut sedikit di rumah dibentak-bentak. Anak juga dimaki-maki, saudara. Padahal kesalahannya cuma kecil, suaranya kenceng dan sebagainya. Ya, dia maunya sunyi senyap dan sebagainya. Bahkan di rumah itu harus semuanya berdiam diri, boleh merasakan seperti apa yang dia rasakan. Dia ingin menyendiri, saudara. Orang yang stres itu biasanya mau menyendiri, saudara. Ya. Bahkan kalau ada, saudara, kucing jalan juga pun, ya, berisik sedikit, dia ambil sepatu, dia lempar, saudara. Jangan ribut, saudara, karena cepat marah, saudara. Bahkan kalau orang, saudara, yang demikian biasanya perasaannya sangat sensitif dan mudah sekali tersinggung, mudah sekali berpikiran negatif. Kalau ada misalnya seorang yang dalam keadaan kejiwaannya stres, saudara, ya, ketika dia ada di gereja, dia pengen ke WC. Dia lewat di suatu tempat, ada 2 ibu-ibu sedang berbicara satu dengan yang lainnya, saudara. Dan dia lewat, dan ibu ini dua-duanya diam, saudara. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak baik di dalam hatinya. Pasti orang ini ceritain saya. Padahal, saudara, belum tentu setiap orang menceritakan dia, kan? Bukankah kita ini bukannya pusat alam semesta, saudara, yang semuanya menceritakan tentang kita dan kita, ya? Orang itu mungkin berbicara tentang personalnya dia, saudara. Ya, maka itu, saudara, kejiwaan ini adalah efek daripada stres terjadi. Apalagi, saudara, efek daripada stres juga pun bisa melingkupi daripada berbagai macam kejadian. Contohnya aja, saudara, ada seorang profesor, ya, profesor karena dia begitu sibuk dengan pekerjaannya, dengan studinya, saudara. Sampai-sampai profesor biasanya banyak kelupaan. Setiap dia pulang dari kantornya, kadang-kadang dia lupa akan bolpennya, kadang-kadang dia lupa akan notebooknya, kadang-kadang dia lupa akan sapu tangannya dan sebagainya. Istrinya seringkali sudah menasihatkan profesornya, yaitu suami ini, ya, "Pak, kalau pergi jangan lupa pulang bawa semua barang-barang Bapak." Oke, papanya bilang, "Iya." Oke. Nah, dia pergi dan dia pulang ke rumah. Kali ini dia lupa.
akan tasnya. Aduh, istrinya marah besar. Ya, besok paginya ketika papanya mau pergi ke kantor, istrinya sudah kasih nasihat dan sekaligus kasih ancaman. Kalau hari ini papa lupa lagi, ya, sesuatu pulang dari kantor dan tidak membawa apapun juga, malam ini tidak ada makan malam buat papa. Wah, papanya ini langsung pikir, iya, hari ini saya tidak akan lupa. Dia pergi ke kantor, saudara. Begitu mau pulang dari kantor, dia ingat-ingat apa yang harus dia bawa. Karena dia tahu ancaman daripada istrinya. Kalau ada sesuatu yang dia lupa tinggalkan di kantornya, malam ini nggak ada dinner, saudara. Oleh karenanya dia berpikir 2-3 kali apa yang dia bawa tadi pagi, jangan sampai tertinggal dan nggak kebawa pulang ke rumahnya. Dan ketika dia masuk ke rumahnya, dia ketok pintunya, "Mami, hari ini saya tidak lupa. Saya bawa semua apa yang menjadi milik saya, hari ini tidak ada yang tertinggal." Istrinya perhatikan dan dia lihat istrinya bertanya, "Papi, ini payung siapa?" "Wah, saya tidak tahu, bukankah ini payung kita?" "Ini bukan payung papi, ini payung orang lain." Ternyata dia mengalami stres kejiwaan. Ya, karena dia tahu ada ancaman, sehingga payung orang lain bukan hanya barang dia bawa semua, saudara. Supaya apa? Supaya dia boleh menikmati makanan malam ini, saudara. Yang ketiga, saudara, efek daripada stres bisa terjadi bukan hanya fisik, kejiwaan, tetapi juga kerohanian, saudara. Ini yang paling terpenting. Biasanya orang yang stres, saudara, ya, mengalami tekanan dalam hidupnya, itu punya kecenderungan malas berdoa, saudara. Ya, malas membaca Alkitab. Bahkan nggak mau lagi ke gereja. Kalau istrinya ajak papinya untuk ke gereja, "Ayo Pi." Papinya lagi stres, dia bilang nggak mau. "Udah mami aja ke gereja." Ya, pergi aja. Salam buat Bapak Pendeta dan Tuhan Yesus. Moga-moga minggu depan saya bisa ketemu lagi, saudara. Bapak yang stres begini, saudara, maka kerohaniannya merasa mundur, saudara. Ada orang, saudara, yang berbicara kepada saya, "Pak Pendeta, saya ingin mengundurkan diri dari pelayanan." "Kenapa?" "Karena saya banyak tantangan dalam hidup ini." "Oh ya?" Saya bilang, "Kenapa tantangannya?" "Oh ya, banyak sekali." Dia ceritakan A sampai Z. Ya, saat itu saya bilang, "Yuk, mari sama-sama sama saya, mau ikut gak? Sekalian saya akan jenguk seorang ada di hospital." Ya, saya jenguk ke hospital, kemudian sama-sama dia di hospital orang yang saya besuk, saudara. Ya. Orang ini berkata penyakitnya, dia katakan sudah tingkat yang paling terakhir. Dan orang ini bilang, "Pak Pendeta, terus melayani, jangan undur dari pelayanan." Orang ini mendengar, saudara, nasihat orang yang sedang sakit ini. Pulang daripada saya besuk, saudara, orang yang mau mengundurkan diri ini bilang, "Pak Pendeta, saya tidak jadi undur diri." Kenapa? Ketika saya dengar kesaksian orang itu yang hampir dipanggil oleh Tuhan, dia bilang, "Jangan undur, saya masih sehat ini, kok saya mau mengundurkan diri." Puji nama Tuhan. Saya senang, saudara. Ya, mari saudara, saat hari ini jangan kita malas untuk membaca Alkitab. Ya, jangan kita malas untuk berdoa, saudara. Ya, orang seringkali gampang untuk mengkritik seseorang, saudara. Ketika ada orang yang bersaksi di depan gereja, saudara langsung bilang, "Kesaksiannya nggak bagus, nggak dahsyat, nggak luar biasa, ya, nggak mantap dan sebagainya." Atau Pak Pendeta berkhotbah, "Wah, khotbahnya nggak memberkati, khotbahnya nggak menggigit." Ya, memang apakah khotbah itu harus gigit? Kan nggak mungkin, saudara. Ya, seringkali orang mengalami yang namanya kejauhan di dalam rohaninya, kesalahan dengan pribadinya, yaitu dengan Tuhannya. Kita yang orang lain akan dipersalahkan oleh dia. Nah, oleh karenanya yuk belajar saat hari ini. Tadi efeknya, tetapi ada yang disebut penyebabnya. Sebelum kita melihat solusinya, saudara. Ya, bagaimana? Penyebab stres ini, saudara, banyak sekali. Ya, tadi kita 3 tahu, tubuh, ya, jiwa dan rohnya, saudara. Maka yang pertama, saudara, biasanya penyebab, ya,
daripada stres ini adalah ada masalah dengan spiritualnya. Artinya dia mengalami permasalahan dengan Tuhannya. Saudara. Saudara, ada seorang raja yang kaya raya, namanya Raja Daud, saudara. Ya. Dia mengalami stres. Ya. Kenapa? Karena dia mengalami dosa bersama dengan Bathsheba, istri daripada Uria, berzina. Dia tidak membilangkan kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Dia mengalami stres di dalam hidupnya. Dia tahu dia berdosa, dia bersalah. Maka ketika saudara lihat di sini Mazmur 32 ayat kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Ayat yang ketiga dikatakan, selama aku berdiam diri. Daud berdosa, tapi dia berdiam diri, saudara. Dia tidak minta ampun kepada Tuhan. Jiwanya tertekan, spiritualnya merasa jauh daripada Tuhan. Maka dia katakan, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat yang keempat, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Saudara, kalau tadi kita baca, yaitu Mazmur 32 ayat ketiga, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Selesai. Apa yang harus kita alami ketika kita mengalami permasalahan dengan spiritual rohani kita, dengan Tuhan kita? Kita harus datang kepada Dia, minta ampun kepadanya. Tuhan, aku sudah berdosa, aku sudah melakukan suatu kesalahan. Ampuni segala dosaku, dan aku percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki kasih yang begitu besar. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Maka kita akan dipulihkan kembali kepada Tuhan. Jiwa kita juga mengalami lepas daripada segala himpitan. Rohani kita terutama dilepaskan dan dikuatkan kembali, saudara. Maka kita percaya ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita lepas daripada tekanan hidup ini. Bahkan kebahagiaan yang sejati ada dalam hidup kita ini. Saudara, ada seorang yang hebat ketika itu yang bernama Alexander the Great, atau bernama Iskandar Zulkarnain, saudara. Hebat berperang, saudara. Bahkan dia menaklukkan Eropa dan sebagian Asia, ya, saudara. Dia suatu kali pernah menangis kepada bawahannya, dan bawahannya bertanya, kenapa kamu menangis, Alexander the Great? Dia menangis oleh karena dia katakan, tidak ada lagi yang bisa aku perangin. Semua negara sudah ditaklukkan, saudara. Ketika dia menaklukkan setiap negara demi negara, saudara, biasanya dia membangun sebuah tugu, saudara. Ya. Tugu ini bukan dibangun oleh bahan daripada besi, oleh batu atau bata dan sebagainya, atau emas. Tapi tugu ini didirikan oleh kepala manusia yang sudah mati, dikalahkan oleh Alexander the Great. Dipotong, saudara, dan ditumpukan menjadi suatu menara, saudara. Dia memiliki kebanggaan membunuh dan mengalahkan akan musuhnya, saudara. Tapi ketika usianya 33 tahun, dia mulai menuju kematiannya, saudara. Dia berkata kepada anak buahnya, dia bilang begini, saudara, kalau aku mati, ya, tolong taruh mayatku ini dan julurkan tanganku keluar daripada peti mati. Dan tulis di atas nisanku, aku datang dengan tangan kosong, aku pulang pun dengan tangan kosong. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia datang dengan tangan kosong, pulang pun juga dengan tangan kosong. Tidak memiliki kebahagiaan apapun juga. Saudara dan saya yang menerima Tuhan Yesus, engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Sekalipun saudara tidak memiliki harta yang banyak, uang yang tidak banyak, deposito di bank tidak banyak, saudara. Tapi ingat, kita memiliki Tuhan yang memiliki akan jagat raya ini. Lebih daripada kekayaan dunia ini, engkau adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita sudah menerima keselamatan. Bukan hanya keselamatan, kita juga menerima surga.
Ketika kita dijemput kembali kedua kali di hadapan Tuhan, kita akan diberikan rumah yang bahagia. Rumah yang tidak ada di sekitar dunia ini, yang tidak pernah kita lihat. Dan kita akan menikmati orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak akan pernah mendapat rumah yang begitu mewah di surga seperti saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saat hari ini engkau harus bangga dengan apa yang engkau dapatkan saat hari ini memiliki Tuhan. Tapi yang kedua, saudara, orang yang mengalami stres atau tekanan ini, penyebabnya salah satunya yaitu dia bermasalah dengan orang lain, saudara. Nah, ini sering terjadi, saudara. Dia bukan hanya masalah dengan Tuhan, tapi masalah dengan orang lain. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan dengan Tuhan yang baik, saudara, maka berlanjut yaitu yang namanya dia bermasalah dengan orang lain. Kita ini tinggal di dunia dengan berbagai manusia latar belakangnya berbeda-beda, saudara. Tidak pernah ada orang yang memiliki karakter yang sama, ya. Sekalipun saudara melihat ada orang yang kembar, saudara, pasti dia memiliki karakter yang berbeda. Mungkin tingkatannya cuma 25% yang samanya, yang lebihnya akan berbeda. Mungkin 50% paling banyak. Tapi yang pasti orang itu memiliki perbedaan. Sekalipun dengan kandungan keluar dari kandungan ibu yang sama, ya. Kemudian saudara, kakak dan adik pasti punya memiliki yang berbeda, saudara. Tapi perbedaan itu jangan pernah kita melihat ini adalah suatu pertengkaran buat kita, saudara. Miliki selalu kita hati yang selalu bisa berdamai dengan orang lain, ya. Jangan sedikit-sedikit kita ribut, jangan sedikit-sedikit kita marah, saudara. Persoalan kecil kita lupakan, persoalan besar kita kecilkan, saudara. Kenapa? Karena kita tahu, saudara, ada satu slogan, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit, ya. Jangan kita di gereja kita melihat ada sesuatu yang tidak kita sukai, kemudian kita menganggap orang itu musuh kita. Jangan, saudara, ya. Karena kita memiliki hati yang seperti Kristus. Kristus memandang kepada kita bukanlah seperti orang yang berdosa. Ingat, saudara, ketika Tuhan Yesus ada di suatu sumur, saudara, Samaria, dia melihat ada seorang wanita yang boleh dikatakan ada seorang pelacur, ya, tidak memiliki suami, suaminya sudah punya banyak sekali. Tapi Tuhan tidak pernah melihat dosa tersebut. Dia mengasihi akan wanita tersebut. Akhirnya wanita itu diubahkan menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injil dan percaya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mauin dalam hidup kita, saudara. Maka kalau kita ada masalah dengan orang lain, saudara, jangan disimpan dalam hati kita, saudara. Kenapa? Karena makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, saudara. Sesudah makan kita tidak bisa tidur, sesudah tidur kita tidak bisa makan, saudara. Maka itu, saudara, kalau ada kekesalan, saudara, mulai memberikan roh pengampunan. Supaya apa? Kita bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan enak, saudara. Ya, rukun itu, saudara, harus dimulai daripada dalam keluarga kita. Kalau keluarga kita belum rukun, saudara, jangan menuntut kepada orang lain untuk rukun, saudara. Saya teringat ada seorang ibu, yaitu Madam Teresa dari Calcutta, India. Pernah ditanyain oleh seorang wartawan, reporter, saudara. Dia bertanya, saudara, reporter ini, apa yang harus kita lakukan supaya mewujudkan dunia ini penuh dengan kedamaian? Madam Teresa menjawab begini, saudara. Pulang ke rumahmu, ya, kasihi dulu istri, anakmu, suamimu, maka dunia akan berdamai. Saya percaya perkataan ibu yang bijaksana ini sangat luar biasa. Kalau kita belum bisa berdamai di dalam keluarga kita, jangan kita berharap dunia akan berdamai. Di dalam aja kita belum damai, saudara. Begitu juga di dalam sebuah gereja, saudara, jangan mengharapkan gereja saudara berkembang kalau di dalam ribut terus, saudara. Banyak mengkritik, banyak memberikan ide. Yang penting saat hari ini kita jangan memberikan ide, memberikan kritikan, tetapi lakukan apa yang kita bisa lakukan. Dalam sebuah gereja, saya percaya setiap ketika Tuhan menanamkan kelebihan di dalam diri saudara, pakai itu, saudara. Jangan menuntut kepada orang lain, tetapi katakan kepada diri sendiri, saya harus melakukan talenta yang Tuhan sudah berikan supaya aku bisa menjadi motor buat gerejaku di mana aku berada. Tuhan memberkati. Ya, saudara.
Maka saya percaya kita ini perlu relasi yang baik dengan orang lain, saudara. Kenapa? Karena saya ingat ada seorang ahli psikologi, saudara, ya, namanya Daniel Goleman, saudara. Dia berkata begini, IQ hanya memberikan kontribusi 25% terhadap kesuksesan seseorang. Artinya, saudara, karena orang itu pandai, dia bisa menjadi sukses, itu hanya 25% kepada orang tersebut. Tapi dia bilang lagi, ya, melalui EQ, ya, EQ itu adalah relasi kepada yang luar, eksternal, saudara, ya, memberikan kontribusi 75% kesuksesan bagi seseorang. Kalau saudara pengen saudara sukses, jangan banyak musuh, jangan banyak bikin ribut, bikinlah sesuatu semuanya damai, bahkan mengencourage orang lain, menolong orang lain, memberikan masukan, memberikan pertolongan dan sebagainya. Itu yang membuat relasi saudara menjadi baik. Ketika saudara relasi baik, saudara menjadi seorang businessman, orang akan mempercayai saudara. Yang ketiga, penyebab stres itu adalah yang sering terjadi. Ya, kalau saudara tidak pernah menyelesaikan yang pertama dengan Tuhan, yang kedua yaitu dengan orang lain, yang ketiga yaitu dengan diri kita sendiri, saudara. Nah, ini yang paling sulit, saudara. Ya, kalau orang, saudara, mengalami permasalahan dengan dirinya sendiri, biasanya kemana-mana dia akan ribut, saudara. Ya, kenapa? Ada orang bilang gini, Pak, saya ribut dengan si A, contohnya. Kemudian, ya, itu salahnya dia, mungkin juga, saudara. Kemudian mungkin dia bilang, Pak, saya ribut dengan si B. Ya, mungkin juga kesalahannya si B, selesai. Pak, saya ribut dengan si C. Oh, mungkin juga kesalahannya dengan si C. Tapi orang ini kalau bilang, Pak, saya ribut dengan A, B, C, bahkan sampai Z, selesai, berarti orang ini yang ribut. Ya, kenapa? Kemana dia berada? Dia memakai kacamata daripada negatif. Dia belum bisa menyelesaikan berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau ada orang mengkritik saudara, saudara jangan pusingkan. Kenapa? Mungkin aja dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia belum bisa terima. Ya, saudara berkhotbah, khotbahnya nggak mengenakan dan sebagainya. Ya, khotbahnya nggak banyak humor, khotbahnya nggak banyak, Bible study ayat demi ayat nggak dikupas dan sebagainya. Semua bisa aja orang mengkritik. Tapi ingat, saudara, kita melayani bukan buat manusia, kita melayani buat Tuhan. Amin. Ya. Maka itu, saudara, jangan kita memiliki sifat negatif thinking. Biasanya orang kalau yang bermasalah dengan dirinya itu selalu negatif thinking, ngelihat orang lain selalu berpikirannya jelek aja, ya. Berpikiran sesuatu yang tidak baik, saudara. Mungkin saudara satu kali malam diketuk rumahnya saudara, ting tung, saudara, di bel, saudara. Kemudian saudara intip, ada seorang berkumis, ya, kumisnya seperti gagang telepon melintang, saudara. Saudara langsung bilang kepada suami saudara, ada penjahat datang, ya, ada geng mau datang mau merampok. Begitu suami saudara buka, ada apa ya? Oh, saya DoorDash, saya ini pengirim makanan. Ya, ada orang yang pesan makanan dan mau memberikan pada bapak dan ibu di tempat ini. Oh, saudara, orang kalau pikiran negatif, apapun juga negatif, saudara. Karena kacamatanya penuh dengan negatif, saudara. Ya, ada seorang suami, ya, tiba-tiba tengah malam bangun dari tidurnya, saudara, karena melihat, mendengar daripada HP istrinya ada teks tengah malam, saudara. Dia kaget jam 2 pagi, saudara. Dia baca, saudara. Ternyata lebih kaget lagi, teksnya itu tulisannya beautiful. Wah, suami marah, saudara. Dia bangunin istrinya, ya. Dia bilang, ini siapa yang bilang tengah malam kamu beautiful? Kamu ada simpenan apa nih sama suami yang laki-laki lain? Istrinya masih ngantuk, dia coba untuk baca, saudara. Ketika dia mulai baca, Papi, lain kali jangan mudah marah ya sama saya ya. Kenapa? Nah, ini bukan beautiful, ini baterai full. Salah ternyata, bukan beautiful tapi baterai full, saudara, ya. Maka saudara, supaya kita bisa saat hari ini bisa mengatasi segala problem tantangan dalam hidup ini, nggak meningkat kepada stres bahkan depresi, saudara, mari kita mulai mengatasinya. Solusinya yang pertama,
jaga kondisi akan tubuh saudara. Saudara perlu jaga kondisi tubuh saudara. Tidur cukup 8 jam, saudara. Jangan juga saudara bilang, apa saya nggak cukup 8 jam. Berapa jam? Saya butuh 18 jam. 6 jam buat bekerja dan sebagainya. Itu saudara males, saudara. Ya, 8 jam biasanya, ya. Mungkin yang agak tua sudah cukup 6 jam aja juga cukup, saudara. Kondisi tubuh ini harus dipelihara. Makan pun juga harus dipelihara, saudara. Jangan kita makan apapun juga. Ada orang, saudara, kalau sudah masalah makan nggak bisa dilarang, saudara. Apa aja dimakan, saudara, ya. Dia sudah makan belum? Sudah, Pak. Pagi ini saya sudah makan bakso, bakmi, bakpao. Yang belum saya makan adalah bakyak. Apalagi, ada lagi capcay, puyonghai, cuma barongsai yang saya nggak makan, saudara. Ya. Maka kalau saudara tipe orang yang nggak bisa jaga untuk makan, saudara sudah tahu, saudara kolesterol, makannya samcian, kaki babi, minyak-minyak semua, saudara jangan salahkan Tuhan, saudara, salahkan dirimu. Ya, kalau saudara orang yang demikian, lihat ayat saudara, Amsal 23 ayat yang kedua. Ini memberikan kepada kita nasihat supaya jangan sembarangan kita makan, saudara. Amsal 23 ayat kedua berkata begini, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu, saudara. Artinya kalau saudara nggak bisa tahan makan, saudara nggak bisa untuk menjaga makan, udah tahu saudara tekanan darah tinggi, saudara makan kecap asin, garam sebanyak-banyaknya, ya. Cucunya bilang kepada nenek udah darah tinggi, jangan makan yang asin-asin. Nggak apa-apa, darah Yesus lebih tinggi daripada tekanan darah nenek, katanya. Ya, dia menganggap enteng, saudara. Tetapi belajar saat hari ini untuk kita bisa belajar, yaitu seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus apa? Pelihara tubuh kita ini. Markus 6 ayat ke-31. Yuk kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat, saudara. Ya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ya, dia sudah melayani begitu lelah, capek dan sebagainya. Banyak orang mulai mengikuti. Tuhan suruh bilang, ayo kita pergi ke tempat yang sunyi. Ya, mereka murid-muridnya mulai berangkat mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, saudara. Mari pelihara tubuh, saudara. Mari kalau saudara mengalami keletihan bekerja dengan panjang, saudara, mulai ambil waktu sejenak, saudara. Kadang-kala, saudara, saya mau katakan dengan jujur, ya, Tuhan menemui diri saya secara pribadi, enggak cuma di tengah-tengah gereja ketika ada KKR, kebaktian, persekutuan dan sebagainya. Ada kalanya ketika saya menempatkan diri saya seorang diri, masuk di dalam kamar, saya berdoa, Tuhan mulai menemukan kepada saya, saudara. Mulai berbicara secara pribadi. Dan disitulah, saudara, kita mulai menyikapi dengan yang baik, saudara. Ya, kita mulai menarik diri. Saudara, saya mengambil sampel contoh, saudara, yaitu seperti busur panah, saudara. Yaitu apa? Busur panah itu perlu kita tarik ke belakang. Ketika mulai kita tarik ke belakang, ya, tarik sedikit, maka busur itu ketika kita dilepas, busur itu akan melepas jauh daripada tempat di mana busur ini kita tarik, saudara. Semakin kita tarik ke belakang, makin lepas lagi jauh daripada busurnya, saudara. Kenapa? Dalam hidup kita juga demikian. Perlu ambil waktu sejenak. Jangan sibuk dengan di dalam keluarga, jangan sibuk di dalam pekerjaan. Waktu saudara perlu untuk fellowship bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, berikan waktu, namanya retret. Balik ke belakang, saudara. Tapi maju melangkah 2-3 langkah daripada saudara tidak maju. Ya, yang kedua, biasanya saudara untuk mengatasi stres, miliki sikap mental yang positif. Apa sih sikap mental yang positif? Tidak iri hati, saudara. Tidak penuh dengan kepahitan dan tidak penuh dengan kejengkelan. Mulai belajar untuk kita jangan biarkan hati ini dikuasai oleh kedagingan kita, bahkan oleh si iblis, si setan dan sebagainya.
Ya. Tapi mulai kita berikan buah-buah roh dalam hidup kita ini. Saudara, yang bisa kita kontrol hati kita adalah kita sendiri. Jangan orang lain yang mengontrol, saudara. Situasi kanan kiri kita, depan belakang kita mungkin tidak mengenakan. Tetapi ketika kita bisa berkata Tuhan itu baik, maka hati kita akan diubahkan menjadi sesuatu yang baik. Mulai belajar untuk kita proaktif. Jangan reaktif, saudara. Ketika orang dinasehati oleh Bapak Gembala, oleh orang tua, oleh teman dan sebagainya, kita jangan reaktif cepat untuk marah, saudara. Kita mulai koreksi diri kita, apakah kita memang benar nasihatnya. Mulai kita proaktif, saudara, seperti itu. Maka apa yang terjadi di dalam kita ini jauh lebih penting daripada apa yang di luar, saudara. Ya. Saya ingin memberikan pada saudara Yosua dan Kaleb. Ingat, Yosua dan Kaleb ketika masuk, ya, untuk menguasai akan tembok Yeriko. Ada 12 pengintai, tapi ada 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia memiliki orang yang proaktif, ya, memiliki orang yang optimis. 10 mata-mata Israel ketika masuk ke Yeriko, dia memiliki pesimis. Ya, dia apa sih artinya pesimis, saudara? Pesimis itu adalah melihat kesempitan di tengah kesempatan, ya. Tetapi kalau optimis itu melihat kesempatan di tengah kesempitan. 10 orang mata-mata Israel bilang, oh kita ini seperti belalang, tidak bisa apa-apa. Saudara, hari ini saya percaya engkau adalah orang-orang yang optimis, melihat kesempatan dalam kesempitan. Ingat, saudara, saya akan tutup dengan ilustrasi, yaitu kumbang. Ya, saudara pernah melihat kumbang? Pasti saudara tahu. Kumbang adalah binatang badannya besar, tapi sayapnya kecil, saudara. Maka para ahli mengatakan, saudara, kumbang itu tidak bisa terbang. Tapi saudara tahu? Saudara pernah melihat kumbang? Ya? Pernah lihat kumbang juga terbang? Pernah. Para ahli bilang sayapnya itu hanya untuk melompat, bukan untuk buat dia terbang. Tapi kenyataan kumbang bisa terbang. Kenapa kumbang bisa terbang? Karena kumbang tidak pernah mau mendengarkan para ahli. Dia tahu penciptanya menciptakan sayapnya untuk terbang. Maka jangan orang lain untuk mendikte akan hidup saudara. Tetapi belajar, Tuhan menciptakan kita sempurna dalam hidup ini, supaya aku bisa menyempurnakan nama Tuhan dalam hidup kita ini. Puji nama Tuhan. Saya yakin, saudara, ya, yang terakhir yaitu bukan hanya kondisi tubuh, bukan hanya sikap mental yang positif, tetapi selalu ingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ya, mengucap syukur. Ingat kebaikan Tuhan, maka kita berkata, Tuhan, kalau Engkau sudah menolong bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun yang lalu, maka saya percaya Engkau juga bisa menolong aku hari ini. Kesusahan yang aku alami, aku percaya Engkau akan mengatasinya. Karena Engkau sudah membantu aku bulan yang lalu, tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu mungkin. Ya, tapi Dia memelihara sampai akhir hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar, Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. ingatkanku kembali. Ingatkanku selalu mengenai
Sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hidup, Kau korban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Ingatkanku selalu akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Ingatkan kembali. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Ingatkanku akan kasih-Mu. Ingatkanku akan kasih-Mu. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan firman yang Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu ini. Biar kiranya setiap telinga, hati yang terbuka buat firman-Mu, Engkau pasti memberkati mereka. Jadikan mereka orang yang menang atas pergumulan hidup dan tantangan hidup mereka. Hamba percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, mampu mengatasi akan pergumulan mereka. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada mereka. Berkati khususnya untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Velemon Kristanto, menjadi Gembala GBT Bukit Karmel Tuhan, bersama dengan staf yang ada. Berikan Tuhan kuasa yang dahsyat itu memenuhi di dalam pelayanan mereka. Semakin hari gereja ini semakin dipakai menjadi alat-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu terpancar di dalam gereja ini. Dan hamba percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat itu terus Tuhan menuntun langkah hidup daripada gereja ini sampai kesudahan alam ini. Terima kasih ya Bapak, berkati keluarga besar daripada Bapak Gembala dan juga bersama dengan menantu dan anak-anaknya serta cucunya. Kami percaya jemaat yang dilayani juga semakin banyak Tuhan, karena Engkau sendiri yang mempercayakan jiwa-jiwa akhir daripada zaman ini. Akan banyak penuai-penuai, tuayan-tuayan Tuhan. Maka kami yakin Engkau mencari kami sebagai penuai-penuai untuk semua jiwa yang haus akan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba selesai berbicara, tetapi firman-Mu terus bekerja di dalam hati pikiran anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu saat hari ini. Sampai jumpa. Shalom. Aku percaya